Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Renaldi dari program studi teknik geologi Universitas Jambi. Saya dari asisten laboratorium petrologi angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pendeskripsian batuan beku. Oke, langsung saja ke sampel yang pertama. Eh, Hal yang pertama kita lakukan dalam pendeskripsian itu adalah menentukan jenis batuannya. Jenis batuan pada batuan beku itu ada dua, batuan beku plutonik atau batuan beku dalam, dan batuan beku vulkanik, batuan beku luar. Jadi batuan plutonik itu batuan eh, proses pembentukannya jauh di dalam permukaan bumi, sehingga proses pengembangan kristal dan mineralnya itu akan tumbuh. Jadi kalau misalnya batuan plutonik itu akan memiliki mineral yang besar-besar karena proses pendinginannya sangat lama. Sedangkan batuan vulkanik itu sudah keluar ke permukaan bumi, sehingga proses pendinginan itu akan sangat cepat. Jadi mineral yang terbentuk itu akan kecil-kecil dan atau halus-halus. Jadi pada sampel yang saya pegang ini merupakan batuan plutonik karena terlihat jelas mineral-mineral yang terdapat pada batuannya. Jadi jenis dari batuannya adalah batuan plutonik. Setelah kita menentukan jenis batuan, kita menentukan warna. Warna pada batuan beku itu, warna pada batuan itu ada dua, fresh dan lapu. Dari sini kita melihat warna fresh dari batuan ini adalah abu-abu kehitaman dan warna lapunya kecoklatan. Dari warna fresh kita akan mengetahui batuan ini lebih lebih dominan silikat atau lebih dominan mineral mafic. Jadi kita mengetahui batuan ini asam atau basa. Dari yang saya pegang ini memiliki warna yang terang. Jadi ini termasuk ke dalam batuan beku asam. Setelah kita menentukan warna, kita menentukan struktur dari batuan beku. Struktur pada batuan beku itu kalau ciri khas dari batuan plutonik itu adanya xenolit, tetapi di sini tidak terdapatnya xenolit. Xenolit biasanya terdapat pada singkapan. Kalau kita ketemu di lapangan itu biasanya menandakan kalau itu tuh batuan beku dalam karena dia menerobos ke permukaan bumi. Sedangkan kalau dia memiliki lubang-lubang gas, dia merupakan vesikular karena dia sudah kontak pada saat pembekuan dengan adanya oksigen di luar permukaan bumi, makanya dia memiliki lubang-lubang gas. Dari situ merupakan ciri khas dari eh, batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik. Jadi sampel yang saya pegang ini merupakan memiliki struktur masif seperti itu. Setelah kita menentukan struktur, kita menentukan tekstur pada batuan. Tekstur pada batuan itu ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi itu ada holokristalin, hipokristalin, dan holohialin. Kalau dia holokristalin, dia berarti memiliki massa dasar kristal semuanya. Sedangkan kalau dia hipokristalin, dia memiliki massa dasar kristal dan gelas. Sedangkan kalau dia holohyalin, dia memiliki massa dasar gelas seluruhnya. Jadi di situ membedakan. Dari sampel yang saya pegang ini tidak memiliki kaca karena memiliki mineral yang sangat jelas besar-besar. Berarti ini termasuk ke dalam holokristalin seperti itu. Setelah derajat kristalisasi, kita langsung masuk ke derajat granularitas. Derajat granularitas itu ada avanitik sama venerik. Kalau avanitik itu ukuran mineralnya itu sudah tidak nampak lagi oleh mata telanjang. Kalau avanitik tadi ya tidak nampak lagi oleh mata telanjang, berarti dia harus diamatin oleh mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat mineralnya secara kasat mata. Jadi sangat kecil, kurang dari 1 mm. Sedangkan kalau venerik dia lebih dari 1 mm, sehingga mineral yang terlihat masih batuan ini masih terlihat oleh mineral-mineralnya walaupun halus. Jadi dari batuan ini derajat granularitasnya venerik. Tapi kita belum tahu ini venerik halus, sedang, kasar atau sangat kasar. Kalau ini kita buat saja batuan beku granularitasnya venerik.
dan relasi. Setelah derajat granularitas kita menentukan relasi. Relasi pada batuan ini itu ada equigranular sama inequi. Kalau dia equi berarti dia tingkat keseragamannya hampir seragam, sedangkan dia inequi dia sudah berbeda, ada yang sangat besar, ada yang kecil seperti itu. Sedangkan dari ini yang kita lihat ini termasuk ke dalam equigranular karena masih memiliki keseragaman mineralnya. Setelah kita menentukan relasi dari tekstur, ini kita langsung masuk ke menentukan komposisi mineral. Komposisi mineral pada batuan beku itu mineral utamanya ada mineral felsik sama mineral mafic. Untuk menentukan mineral felsik sama mineral mafic kita menggunakan beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan kimiawi. Klasifikasi berdasarkan kimiawi itu berdasarkan kandungan SiO2-nya atau kandungan kuarsanya. Jadi kalau misalnya kuarsanya lebih dari 66% berarti dia termasuk asam. Sedangkan kalau dia 52 sampai 66% SiO2-nya dia termasuk intermediate. Sedangkan kalau misalnya dia 52 sampai 66% SiO2-nya dia 45 sampai 52 itu termasuk ke batuan beku basah. Sedangkan kalau dia kurang dari 45% dia termasuk ke batuan ultra basah. Jadi kita menentukan dari sini ini sangat terlihat sangat banyak kuarsanya. Berarti ini merupakan batuan beku asam. Seperti itu. Setelah itu kita menentukan kandungan mineral mafic. Mineral mafic ada juga klasifikasinya berdasarkan mineralogi. Jadi semakin 30% mineral mafic yang terkandung sini, maka batuan ini akan semakin asam. Sedangkan kalau dia 30% sampai 60% berarti dia termasuk ke dalam batuan beku intermediate. Sedangkan kalau misalnya dia 60 sampai 90% dia termasuk ke dalam basah seperti itu. Jadi dari batuan ini dapat kita lihat ini bisa ke arah 30 sampai 60% atau dia termasuk ke intermediate dan asam seperti itu dari kandungan mineral mafic-nya. Setelah kita menentukan itu kita melihat di sini mineral apa saja. Nah, di sini terdapat plagioklas, terdapat kuarsa yang mengkilat, dan terdapat biotit dan sedikit hornblende. Berarti ini bisa kita kategorikan ke batuan beku asam. Setelah kita menentukan komposisi mineral, di sini sangat jelas ada plagioklas, kuarsa, hornblende, biotit seperti itu. Oh ya, ada lagi mineral tambahan, mineral sekunder. Mineral sekunder itu mineral setelah batuan ini terbentuk, baru dia terbentuk akibat adanya proses kalsitisasi atau proses pelarutan dari batuan gamping yang mengakibatkan terbentuknya mineral sekunder, adanya intrusi berulang seperti itu. Itu membentuk mineral sekunder atau mineral setelah batuan ini terbentuk seperti itu. Setelah itu kita menentukan nama batuan. Menentukan nama batuan itu ada juga kita menggunakan klasifikasi K-feldspar dan plagioklas. Jadi kalau misalnya dia memiliki dominan plagioklas, dia akan batuannya bernama granadiorit. Sedangkan kalau dia dominan K-feldspar, dia dinamakan batuan granit. Sedangkan kalau dia antara K-feldspar sama plagioklasnya seimbang, itu ada melit seperti itu. Jadi dari sini kita lihat warnanya warna putih seperti warna plagioklas lebih dominan di sini. Berarti dia lebih banyak plagioklasnya dari beberapa pendeskripsian tadi. Ini termasuk batuan plutonik asam. Berarti ini lebih banyak plagioklasnya dibanding K-feldspar. Berarti ini nama batuannya granadiorit. Kalau misalnya dia banyak K-feldspar, warnanya akan seperti merah jambu seperti itu. Sedangkan berarti di sini ini lebih dominan plagioklas, berarti ini termasuk batuan granadiorit. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke Ganesha pembentukan batuan ini.
Jadi untuk membuat ganesanya seperti ini saja. Dibuat saja batuan beku ini terbentuk jauh di dalam permukaan bumi, sehingga mineral-mineral yang terbentuk itu besar-besar, seperti itu aja dibuat. Oke, langsung saja kita ke sampel yang kedua. Ini sampel yang kedua. Pada sampel kedua, hal yang pertama tadi kita menentukan jenis batuannya. Kita lihat di sini. Oh, ini mineralnya halus-halus, berarti dia termasuk ke dalam batuan beku vulkanik. Nah, setelah itu kita menentukan warna. Warna yang ada pada batuan ini warnanya relatif lebih gelap, berarti ini bisa termasuk golongan batuan basa, seperti itu. Setelah kita menentukan warnanya ada warna fresh dan warna lapu. Warna freshnya warna abu-abu kehitaman, hitam, dan ada warna lapunya kecoklatan. Jadi setelah kita menentukan warna, kita menentukan struktur. Kita lihat ini ada ciri khas dari batuan vulkanik, adanya lubang-lubang gas. Berarti batuan ini sudah keluar ke permukaan. Jadi dia membentuk lubang-lubang gas. Tapi kita belum tahu ini lubang gasnya vesikular atau skoria. Kalau misalnya dia vesikular, berarti dia termasuk batuan beku intermediate. Sedangkan dia skoria, dia termasuk ke batuan beku basa, seperti itu. Kita lihat ukuran dari lubang gasnya tidak beraturan, berarti ini termasuk ke dalam batuan beku. Kita lihat ini termasuk ke dalam batuan beku asam, karena dari struktur adanya skoria di sini, ini menandakan magmanya bersifat basa, seperti itu. Setelah kita menentukan struktur, kita menentukan tekstur yang pertama itu derajat kristalisasi. Kita lihat derajat kristalisasinya. Di sini kalau dia sudah kontak dengan udara luar, berarti dia akan mengalami proses pembekuan yang cepat. Berarti secara ini kita pasti tahu ini pasti ada gelasnya, seperti itu. Ini berarti termasuk ke dalam hipokristalin, seperti itu. Setelah itu kita menentukan derajat granularitasnya. Derajat granularitas itu afanitik, karena tidak terlihat lagi dengan kasat mata atau mineral-mineralnya sangat halus. Jadi ini yang disebut afanitik, harus digunakan mikroskop untuk menentukan mineral-mineralnya, seperti itu. Jadi tidak terlihat lagi mineral-mineral ini afanitik derajat granularitasnya. Setelah itu kita menentukan komposisi mineral. Komposisi mineral kita lihat di sini ada sedikit kuarsa yang kilat-kilat kalau dilihat, dan yang menjadi massa dasar dari batuan ini menjadi gelap itu antara piroksen dan adanya hornblende. Jadi ini termasuk batuan beku basa dari komposisi mineralnya. Dari penamaan ini, penama setelah kita menentukan komposisi mineral, kita tahu penamaan dari batuan ini. Dari adanya struktur skorea, kita dapat langsung tahu nama batuan ini adalah basal, seperti itu. Berarti kalau skorea berarti dia sifat magmanya basa. Jadi batuan ini namanya batuan basal, seperti itu. Ganesa pembentukannya, batuan ini terbentuk di luar permukaan bumi dengan proses pembekuan yang sangat cepat, sehingga memiliki lubang-lubang gas, seperti itu. Lubang-lubang gas atau yang disebut dengan skorea, seperti itu. Baik, ini sampel yang ketiga. Sampel yang ketiga ini kita menentukan jenis batuannya dulu. Jenis batuan dapat kita lihat ini mineralnya besar kecil, tapi massa dasarnya halus. Berarti ini termasuk batuan batuan plutonik. Tapi ini batuan plutonik, tapi
dilihat dari segi mineralnya, dia ada yang kecil, ada yang besar. Berarti ini termasuk batuan beku yang berjenis plutonik tapi hipabisal atau intrusi dangkal seperti itu. Setelah kita menentukan jenis batuan, kita menentukan warna. Warna dari batuan ini, warna freshnya itu abu-abu kehitaman juga, dan warna lapuknya kecoklatan. Setelah kita menentukan itu, kita menentukan struktur. Struktur dari batuan ini masif, tidak terlihat adanya lubang-lubang gas di sini. Setelah itu kita menentukan tekstur, derajat kristalisasi dari batuan ini. Kita lihat derajat kristalisasinya, terdapat gelas yang mengkilat-kilat, itu merupakan gelas. Gelas berarti dia termasuk ke dalam hipokristalin. Derajat granularitas dari batuan beku ini itu adalah venerik, dilihat dari adanya ukuran mineral dari besar hingga kecil, jadi dia termasuk ke venerik. Setelah itu kita menentukan relasi dari ini dibuat saja inequigranular, dan jenisnya porfiritik. Jadi yang dimaksud dengan porfiritik itu adalah adanya mineral besar dikelilingi oleh massa dasar mineral kecil-kecil, seperti itu. Itu yang disebut porfiritik, seperti itu. Berarti ini inequi porfiritik, seperti itu, dibuat di dalam tabel deskripsinya. Dan komposisi mineralnya dapat kita lihat, ada plagioklas di sini. Ada plagioklas, ada massa dasar yang gelap ini antara adanya viroxen dan hornblende yang mendominasi di sini. Berarti dari komposisi mineralnya kita ada kuarsa juga. Tapi di sini kita menentukan kuarsanya agak lumayan banyak. Setelah itu kita menentukan mineral mafic lebih dominan juga di sini. Berarti ini bisa termasuk ke dalam batuan beku intermediate hingga batuan beku basa. Nah, setelah kita menentukan komposisi mineral, kita menentukan nama batuannya. Dari sini kita lihat banyak plagioklas. Ini kita masukkan ke dalam batuan intermediate. Berarti kalau banyak plagioklas, dia termasuk ke dalam batuan beku andesit. Dari massa dasarnya terlihat seperti batuan andesit. Andesit berarti nama batuannya ini andesit porfiritik. Dan ganesa pembentukannya ini, proses pembentukannya intrusi dangkal, atau ini proses pembekuannya dekat dengan permukaan bumi tapi belum keluar ke permukaan bumi, sehingga membentuk sudah kontak sama oksigen tapi tidak terlalu banyak, sehingga membentuk ukuran mineral yang beragam dari kecil hingga besar, seperti itu. Baik, ini kita masuk ke sampel yang keempat. Baik, kita lihat di sini. Di sini jenis dari batuannya, kita lihat mineralnya besar-besar. Berarti ini termasuk ke dalam batuan plutonik. Dan warnanya ini abu-abu keputihan. Abu-abu putih keabuan, seperti itu kan. Nah, setelah itu kita menentukan warna lapuknya. Warna lapuknya agak kehijau-hijauan, seperti itu, kecoklatan. Setelah itu menentukan strukturnya masif karena tidak terdapat lubang-lubang gas di sini. Setelah itu kita menentukan tekstur derajat kristalisasi. Itu ada ini berarti termasuk ke holokristalin karena memiliki massa dasar kristal semua. Setelah itu kita menentukan derajat granularitas. Derajat granularitasnya vanerik, dilihat dari segi mineralnya masih nampak. Kalau dia sudah avaritik berarti dia tidak nampak lagi, seperti sampel yang sebelumnya. Setelah itu kita menentukan
menentukan relasi dari batuan ini in equigranular karena dia memiliki mineral yang besar dan kecil-kecil juga seperti itu. Dan komposisi mineralnya di sini ada penciri dari batuan ini. Plagioklasnya ini merupakan plagioklas asam, plagioklas intermediate. Jadi ini penciri dari plagioklas intermediate dan memiliki plagioklas kuarsa, ada sedikit feldspar dan ada biotit di sini, ada hornblende juga. Berarti ini kategorinya bisa intermediate hingga asam. Ini batuan plutonik. Berarti ini kita masukkan ke nama batuan. Nama batuan ini diorit. Kenapa diorit? Dari plagioklasnya ini adalah penciri dari oligoklas atau plagioklas yang bersifat intermediate, sehingga batuan ini bisa disebut dengan diorit karena memiliki plagioklas yang banyak seperti itu. Ganesha pembentukannya ini batuan ini terbentuk jauh di dalam permukaan bumi, sehingga mineral yang berkembang itu besar-besar seperti itu. Seperti aja Ganeshanya. Langsung kita masuk ke sampel yang kelima. Sampel yang kelima ini jenis batuannya, kita lihat mineralnya masih kelihatan ini besar-besar, berarti ini termasuk ke dalam di sini batuan beku yang berjenis plutonik karena mineralnya besar-besar. Setelah itu kita menentukan warna dari batuan ini. Warna freshnya itu warna merah muda. Setelah itu warna lapuknya kecoklatan. Setelah itu kita menentukan struktur dari batuan ini itu masif. Dilihat tidak ada lubang-lubang gas di sini. Ini masif. Setelah itu menentukan tekstur dari batuan ini. Derajat kristalisasinya itu derajat kristalisasinya holokristalin, tidak terdapat gelas karena mineralnya ini lumayan besar-besar di sini. Setelah itu derajat granularitas ini termasuk ke venerik karena memiliki ukuran mineral yang besar-besar seperti itu. Setelah itu kita menentukan relasi dari ini lumayan seragam. Ini termasuk ke equigranular seperti itu. Komposisi mineralnya kita lihat di sini. Kuarsanya itu lumayan banyak, berarti ini termasuk ke dalam batuan beku asam. Dan mineral maficnya sekitar 30%-an atau 60. Ini berarti termasuk asam hingga intermediate karena tidak terlalu dominan mineral yang di sini yang saya pegang. Tidak terlalu dominan. Dari sini kita lihat ini ada plagioklas, ada feldspar yang warna merah jambu ini, ada hornblende, ada biotit di sini. Seperti itu. Ada biotit, ada hornblende, ada plagioklas, ada feldspar. Jadi itu komposisi mineralnya. Setelah itu kita menentukan nama batuannya. Nama batuan dari ini kita tentukan berdasarkan feldspar dan plagioklas. Ini merupakan batuan beku plutonik asam, sehingga kita menentukan lebih banyak feldspar atau plagioklasnya. Dari sampel ini kita lihat feldspar lebih mendominasi di sini, lebih banyak persentasenya. Sehingga ini batuan ini dikategorikan nama batuan ini itu batuan granit karena memiliki feldspar yang banyak seperti itu. Ini namanya granit. Setelah itu kita menentukan Ganesha. Ganesha batuan ini terbentuk jauh di dalam permukaan bumi, sehingga mineral-mineral yang terbentuk itu besar-besar seperti itu. Sekian, terima kasih. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Renaldi dari program studi teknik geologi Universitas Jambi. Saya dari asisten laboratorium petrologi angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pendeskripsian batuan beku. Oke, langsung saja ke sampel yang pertama. Hal yang pertama kita lakukan dalam pendeskripsian itu adalah menentukan jenis batuannya. Jenis batuan pada batuan beku itu ada dua, batuan beku plutonik atau batuan beku dalam, dan batuan beku vulkanik, batuan beku luar. Jadi batuan plutonik itu batuan proses pembentukannya jauh di dalam permukaan bumi, sehingga proses pengembangan kristal dan mineralnya itu akan tumbuh. Jadi kalau misalnya batuan plutonik itu akan memiliki mineral yang besar-besar karena proses pendinginannya sangat lama. Sedangkan batuan vulkanik itu sudah keluar ke permukaan bumi, sehingga proses pendinginan itu akan sangat cepat. Jadi mineral yang terbentuk itu akan kecil-kecil dan atau halus-halus. Jadi pada sampel yang saya pegang ini merupakan batuan plutonik karena terlihat jelas mineral-mineral yang terdapat pada batuannya. Jadi jenis dari batuannya adalah batuan plutonik. Setelah kita menentukan jenis batuan, kita menentukan warna. Warna pada batuan itu ada dua, fresh dan lapu. Dari sini kita melihat warna fresh dari batuan ini adalah abu-abu kehitaman dan warna lapunya kecoklatan. Dari warna fresh kita akan mengetahui batuan ini lebih dominan silikat atau lebih dominan mineral mafic. Jadi kita mengetahui batuan ini asam atau basa. Dari yang saya pegang ini memiliki warna yang terang. Jadi ini termasuk ke dalam batuan beku asam. Setelah kita menentukan warna, kita menentukan struktur dari batuan beku. Struktur pada batuan beku itu kalau ciri khas dari batuan plutonik itu adanya xenolit. Tetapi di sini tidak terdapatnya xenolit. Xenolit biasanya terdapat pada singkapan. Kalau kita ketemu di lapangan itu biasanya menandakan kalau itu tuh batuan beku dalam karena dia menerobos ke permukaan bumi. Sedangkan kalau dia memiliki lubang-lubang gas, dia merupakan vesikular karena dia sudah kontak pada saat pembekuan dengan adanya oksigen di luar permukaan bumi, makanya dia memiliki lubang-lubang gas. Dari situ merupakan ciri khas dari batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik. Jadi sampel yang saya pegang ini merupakan memiliki struktur masif seperti itu. Setelah kita menentukan struktur, kita menentukan tekstur pada batuan. Tekstur pada batuan itu ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi itu ada holokristalin, hipokristalin, dan holohialin. Kalau dia holokristalin, dia berarti memiliki massa dasar kristal semuanya. Sedangkan kalau dia hipokristalin, dia memiliki massa dasar kristal dan gelas. Sedangkan kalau dia holohialin, dia memiliki massa dasar gelas seluruhnya. Jadi di situ membedakan. Dari sampel yang saya pegang ini tidak memiliki kaca karena memiliki mineral yang sangat jelas besar-besar. Berarti ini termasuk ke dalam holokristalin seperti itu. Setelah derajat kristalisasi, kita langsung masuk ke derajat granularitas. Derajat granularitas itu ada afanitik sama fenerik. Kalau afanitik itu ukuran mineralnya itu sudah tidak nampak lagi oleh mata telanjang.